Di balik setiap motif, tersembunyi kisah yang tak lekang oleh waktu. Kisah tentang budaya, perjuangan, dan identitas. Kudus, sebuah kota kecil di pesisir utara Jawa Tengah, bukan hanya dikenal sebagai kota santri dan kretek, tapi juga sebagai rumah bagi warisan budaya. Di setiap goresan malam pada kain putih, tersimpan sejarah panjang tentang percampuran budaya Jawa, Islam, dan Tionghoa. Dari lorong-lorong kampung batik hingga tangan-tangan terampil para pengrajin yang menjaga tradisi dari generasi ke generasi. Sejarah tentang Batik Kudus. Jadi Batik Kudus itu awal mula ada sekitar abad 16. Kudus berada di bawah pemerintahan Kerajaan Demak. Awal mula motifnya adalah motif kaligrafi. Kemudian Batik Kudus berkembang menjadi batik dengan motif pesisiran. Kebanyakan motifnya adalah buketan. Dan warnanya adalah warna-warna soga tanahan. Kemudian pada tahun 1920-an datanglah seorang wanita peranakan Indo-Belanda, yakni beliau adalah istri dari residen asisten Kudus, Nyonya van Zenleich. Beliau memperkenalkan teknik pewarnaan batik dengan warna kimia. Pada saat itu muncullah warna-warni dari batik yang beliau perkenalkan. Nah, pada saat tahun 1965, Batik Kudus mengalami masa surut karena pada saat itu muncul batik printing atau tekstil bermotif batik. Kemudian surutnya Batik Kudus ini hingga pada akhirnya pada tahun 1998 setelah masa krisis moneter waktu itu, banyak para pengrajin batik yang menutup usaha. Nah, pada saat itu hanya satu-satunya pengrajin yang masih ada yakni adalah Ibu Niamah. Kemudian pada tahun 2006 atas prakasa dari Pemkab, waktu itu bupatinya adalah Bapak Tamsil, yakni Ibu Rina Tamsil, mengadakan pelatihan membatik yang pelatihnya adalah Ibu Niamah. Maka sejak tahun 2006 mulai muncul para pengrajin batik di Kota Kudus. Nah, kemunculan pengrajin baru setelah tahun 2006 ini memunculkan motif ikon-ikon Kudus, diantaranya motif kretek dan motif simbol atau bangunan-bangunan identitas di Kota Kudus, lain daripada motif-motif terdahulu. Batik Kudus pada tahun 1900-an mau memulai era di mana Batik Kudus itu mulai punah. Dan pada waktu itu di awal tahun 2000-an itu pembatik-pembatik yang ada di Kudus itu tersisa sangat sedikit, bahkan hanya beberapa orang. Salah satu yang kita kenal yang sekaligus jadi mentor Ibu Yuli Astuti, selalu pendiri Muria Batik Kudus, itu Ibu Niamah. Jadi pada tahun 2000-an awal itu Batik Kudus mulai bangkit lagi setelah adanya pada waktu pemimpin Kudus pada waktu itu mengangkat kembali budaya-budaya yang ada di Kabupaten Kudus, salah satunya Batik Kudus. Ini adalah salah satu contoh dari Batik Kudus lama yang kita repro kembali, yaitu Batik Kudus yang ada di tahun 1910 sampai 1920 ya. Salah satu contohnya adalah Batik Kudus motif Kiai Jangkar dengan tata warnanya ini adalah warna soga atau warna yang dahulu dibuat dengan warna alam. Sedangkan Batik Kudus sendiri berkembang setelah warna-warna soga, kemudian muncul warna-warna yang diperkenalkan oleh para wanita
Indo-Eropa atau Indo-Belanda dan Indo-Peranakan atau wanita Tionghoa dengan muncul warna-warni yang bisa kita lihat seperti ini. Warna-warninya adalah warna-warna cerah. Di Muria Batik Kudus sendiri ada beberapa motif yang diunggulkan. Yang pertama, yang terkait sejarah pendirian Muria Batik Kudus sendiri, ada motif kapal kandas. Pada waktu itu, pada awal-awal berdirinya, pada waktu Ibu Yuli sendiri masih belajar mengekspor tentang motif-motif yang ada di Kabupaten Kudus, ternyata ada salah satu motif yang sangat-sangat kuno dan klasik, yaitu motif kapal kandas. Ibu Yuli meneliti tersebut dengan bertanya dengan salah satu mentornya, yaitu Buni Amah. Itu diceritakan pada waktu itu ada kapal Dampo Awang yang kandas di Gunung Muria, yang ternyata itu membawa berkah ke masyarakat sekitar. Di Gunung Muria sendiri ada relief kuno yang mungkin bisa menjadi bukti sejarah adanya peristiwa tersebut. Lalu setelah itu ada pengembangan motif lain yang Bu Yuli angkat, terutama dari sejarah kota Kudus sendiri yang merupakan kota kretek. Yang pertama itu ada, salah satunya ini ada motif cengkeh. Motif cengkeh sendiri merupakan motif yang diambil dari salah satu bahan baku produksi cengkeh yang ada di Kabupaten Kudus. Lalu ada motif air tiga rasa. Air tiga rasa ini ada di Gunung Muria yang diceritakan jika orang yang meminumnya akan dapat mengobati segala macam penyakit. Lalu dikombinasikan dengan juga buah parijoto, salah satu buah yang hanya ditumbuh di sekitar Gunung Muria, di mana kita tahu ada sejarah dan ceritanya dipercaya sampai sekarang itu buah parijoto memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya yang menjadi cerita rakyat adalah jika ibu hamil makan buah parijoto, maka anaknya akan menjadi tampan jika laki-laki, lalu akan menjadi cantik jika perempuan. Lalu ada motif ini yang merupakan motif gerbang Kudus kota Kletek yang ada di pintu masuk kota Kudus, yang juga dikombinasikan dengan cengkeh dan juga Menara Kudus. Menara Kudus juga merupakan bukti sejarah tentang bagaimana keharmonisan umat beragama di Kabupaten Kudus dari dulu hingga sekarang. Di Omah Batikku sendiri ini kita dirikan karena kita ingin melestarikan batik-batik Kudus bernuansa lama, ya. Batik-batik bernuansa lama itu di sini tadi sudah saya jelaskan ya, dengan motif-motifnya. Ada yang motif pulau darat, ada yang motifnya adalah burung merak, nah, dengan buketan bunga lili. Ini adalah salah satu contoh batik yang dibuat kaum peranakan Tionghoa. Nah, di sini ada batik dengan nuansa warna Kedung Paso. Jadi kalau di Kedung Paso itu nuansa warna dan motifnya muncul di tahun 1965. Nah, batik-batik ini dipengaruhi batik Saudagaraan dari Solo. Ya, jadi di perkembangannya batik Kudus itu mengalami evolusi, juga dipengaruhi perkembangan batik yang muncul pada saat masanya atau era-era di tahun-tahunnya, ya, karena batik itu juga pada saat itu merupakan tren fashion dari busana, ya. Jadi motifnya itu mulai bisa berubah-ubah, mulai ada penambahan, ada pengurangan, jadi sesuai dengan zaman masa fashion itu berlangsung, ya. Nah, di sini kita bisa melihat model merak yang dibuat di tahun 1965 sama merak yang dibuat di tahun 1930-an. Itu ada perbedaannya. Itu gayanya yang
di gaya kekinian, di gaya kemudian hari itu sudah mulai gaya-gaya yang bebas, tetapi di batik kuno yang dulu itu ada pakem-pakemnya. Pakem itu adalah bentuk daripada dasar atau ciri-ciri yang diterapkan pada masanya. Pada tahun 2000-an awal, sekitar tahun 2003-2004 itu Dinas Kebudayaan Kabupaten Kudus itu mengadakan program untuk pengembangan kebudayaan di Kabupaten Kudus. Salah satunya tentang batik. Nah, pada waktu itu di kegiatan tersebut ada salah satu pembatik yang masih membatik di Kabupaten Kudus pada waktu itu namanya Ibu Niamah. Kebetulan Ibu Yuli itu ikut kegiatan tersebut dan terinspirasi lah menjadikan beliau itu sebagai mentor, menanyai tentang sejarah, kenapa kok batik Kudus itu punah, kenapa itu motif-motif ini masih ada pada waktu itu dan sekarang itu hampir tidak ada, hanya tersisa beberapa saja motif yang masih ada di mana-mana gitulah. Terus Bu Yuli sendiri mulai belajar tentang membatik itu pertama itu dari Bu Niamah, lalu ke beberapa daerah yang terkenal dengan sentra batik di daerah Pekalongan, di daerah Solo, Surakarta. Pada waktu itu ya masih awal-awal, jadinya sangat sulit sekali untuk mencari orang yang ingin membatik. Jadi Ibu Yuli sendiri mendirikan Mulia Batik Kudus itu ya terhitung sendirian dengan beberapa orang yang membantunya seperti itu. Untuk produksi batik sendiri, perkembangannya dari zaman dulu sampai sekarang itu mengalami beberapa perubahan. Yang dulu banget, yang pertama kali itu ada proses yang namanya batik tulis yang tentunya masih dilestarikan sampai sekarang. Terus dalam beberapa perkembangan waktu ada yang namanya teknik batik cap, yaitu tetap menggunakan proses perintangan lilin malam ke atas kain, tapi menggunakan suatu alat yang sudah dibentuk motifnya agar mempercepat proses produksi. Terciptanya alat cap itu untuk memenuhi permintaan produksi batik pada zaman itu, yang awalnya di tahun 2005 sampai 2010 itu memiliki kenaikan yang sangat pesat dari mulai perkembangan motif dan lain sebagainya. Lalu di akhir-akhir ini banyak sekali motif-motif baru modern yang muncul sampai saat ini.